Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق الخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan terus menghujamkan nilai tauhid ke dalam lubuk sanubari kita, agar menjadi panglima atas seluruh pergerakan yang kita lakukan. Mari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran, ucapan dan perbuatan kita. Mari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam pujian. Hendaknya setiap kita tidak memuji kecuali hanya kepada Allah, dan seharusnya selalu memuji Allah dalam semua kondisi dan keadaan. Memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keberlimpahan, juga ketika mengalami kesulitan dan kesempitan. Memuji Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti rasa syukur kita kepadanya atas banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, yang kita menyadarinya sebagai karunia ataupun belum sampai kesadaran itu kepada kita, yang kita maknai itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita minta ataupun yang tanpa kita minta. Mensyukuri nikmat Allah tidak akan berdampak melainkan kebaikan bagi pelakunya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keteladanan pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di kesempatan pelaksanaan ibadah Jumat ini ada hal yang tidak boleh hilang di dalamnya, bahkan dikategorikan atau dinarasikan sebagai wasiat, yaitu wasiat ketakwaan, sehingga tidak sah peribadatan kita sampai ada wasiat ketakwaan dalam pelaksanaan ritual salat Jumat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan ketakwaan itu sebagai bekal
karena tidak ada bekal yang lebih utama untuk kita persiapkan di dalam kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat nanti, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang hadir di majelis Jumat ini adalah mereka yang telah mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat, yakni ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara konsekuensi atau kelogisan yang melekat dalam ucapan dua kalimat syahadat itu adalah apa yang menjadi kewajiban kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang telah mengucapkan asyhadatain, maka melekat padanya kewajiban-kewajiban atas pengakuannya, atas ikrarnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban-kewajiban yang melekat bersama ucapan asyhadatain atau ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni pertama kewajiban keimanan, at-tasdiq, pembenaran bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimul anbiya wal mursalin, sehingga keimanannya itu melahirkan ketaatan kepadanya. Ketaatannya melahirkan kewajiban yang kedua, yaitu mahabbatuhu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwasanya kecintaan atau keimanan seseorang kepada nubuwah Nabi Muhammad SAW melahirkan rasa cinta. Apabila keimanannya belum melahirkan rasa cinta, maka keimanannya perlu dikokohkan kembali. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ma'a man ahabba." Seseorang nanti di akhirat akan beserta orang yang dia cintai. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa ahlihi wan nasi ajmain au kama qala. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang lebih ia cintai dari dirinya, keluarganya, hartanya dan seluruh manusia di permukaan bumi. Kewajiban yang ketiga yang melekat bersama syahadat terhadap Nabi Muhammad SAW adalah ta'zimuhu wa nusratuhu, mengagungkan Rasulullah SAW. Tidak pantas seorang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW kemudian bersikap atau tidak beretika ketika menyebut nama Nabi Muhammad, tidak menjalankan etika yang melekat bersama keimanannya. Di antaranya adalah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup dan ketika beliau telah wafat. Maka jangan heran
ketika orang Islam dipancing dengan adanya satu golongan manusia yang merendahkan, melakukan pelecehan terhadap nabinya, maka mereka kemudian memberikan pembelaan pada skema yang mereka mampu melakukannya. Ada yang menggunakan kekuasaannya seperti Sultan Hamid II, ada yang menggunakan retorikanya, ada pula yang menggunakan kemampuan teknologinya, dan itu adalah bagian dari pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang tidak kalah penting, kewajiban yang melekat bersama keimanan kita kepada Nabi Muhammad adalah ihya'u sunnatih, menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Dari semenjak kita ketika kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, ada contoh-contoh perbuatan, ada contoh-contoh perkataan, ada contoh-contoh peribadatan yang bisa kita kerjakan dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita dalam penanggalan Hijriah telah memasuki 10 hari pertama bulan Rabiul Awal, yang dimana diyakini atau diilmui bahwasanya di bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan kita diingatkan dengan peristiwa kelahirannya agar kita memperingatkan diri kita atas kewajiban-kewajiban yang melekat bersama keimanan kita tentang nubuah beliau, tentang kenabian beliau, dan tentang kerasulan beliau. Di sisi lain, setiap kita pasti mengharapkan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga dengan diingatkannya kita atas peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW, dengan diingatkannya kita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka ingat pula kita atas kewajiban kita kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan-peringatan itu memberi manfaat bagi orang yang benar-benar beriman. Semoga hari-hari kita ke depan adalah hari-hari yang kita tunjukkan mahabbah kita, kecintaan kita, ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kita berhak mendapat syafaat darinya di hari kiamat. Aqulu qouli hadza wasta'fu minkum wastaghfiru innahu huwal ghafur.